Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Reni, Pak Edi, dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 izin memaparkan hasil dari modul ajar Bahasa Indonesia bagian teks deskripsi untuk SMP atau MTS kelas 7. Baik, di sini ada informasi umumnya, yakni penyusun itu ada Hanifah Aziza, Muhammad Iqbal Lubis, Raplini Hasti Lestari, dan juga Sabila Latifah. Untuk jenjang sekolahnya itu ada jenjang SMP, dengan tahunnya itu ada tahun 2024 sampai dengan 2025. Mata pelajarannya itu ada Bahasa Indonesia, materi pembelajaran, teks deskripsi atau jelajah Nusantara. Kelas atau fase dan juga elemennya itu ada kelas 7, fasenya fase D, dan keterampilan elemennya itu berkaitan dengan elemen menulis. Alokasi waktunya itu 2 jam atau 2 kali 40 menit dengan pertemuan ke-1. Profil pelajar Pancasilanya itu ada kreatif dan juga berpikir kritis. Model pembelajarannya itu pembelajaran kontekstual. Target peserta didiknya itu peserta didik reguler. Selanjutnya ada komponen inti, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran. Peserta didik mempelajari fungsi dan unsur teks deskriptif, menyimak dan mendiskusikan ragam sajian deskripsi, serta berlatih menyajikan teks deskriptif yang menarik. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu menyusun kerangka teks deskripsi sesuai dengan struktur teks deskripsi secara kreatif, sistematis, dan akurat. Yang kedua, mengembangkan kerangka teks deskripsi. Boleh sambil ke bawah. Yang kedua, ada pemahaman bermakna. Pemahaman dalam kegiatan menulis teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan akan menguatkan sikap kreatif, logis, dan kritis dalam memberikan gambaran terkait suatu hal kepada orang lain. Yang ketiga, ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama, apakah kalian pernah mendengar orang mendeskripsikan suatu objek? Yang kedua, apakah kalian pernah mendeskripsikan suatu objek? Dan yang ketiga, objek seperti apa yang pernah kalian deskripsikan? Yang terakhir ada persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran ini terdapat 3 bagian juga. Yang pertama ada pendidik menyusun materi atau bahan ajar. Yang kedua, pendidik menyiapkan media pembelajaran, dan yang ketiga, pendidik menyusun instrumen asesmen. Selanjutnya di sini ada komponen inti bagian E, yaitu kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan dengan durasi waktu 10 menit. Pendidik membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan memberikan kesempatan peserta didik untuk memimpin kegiatan berdoa. Nah, menggunakan media random picker untuk memilih peserta didik yang akan memimpin doa. Bisa ditampilkan? Ya, boleh bulir ke bawah. Dipencet kotaknya. Oke, berarti Haske yang akan memimpin kegiatan berdoa pada hari ini. Selanjutnya, boleh tampilkan lagi modulnya. Nah, ini ada pendidik memeriksa kehadiran dengan medianya yaitu Zoho-From, menggunakan Zoho-From untuk daftar hadir. Bisa ditampilkan Zoho-From-nya. Nah, di sini tersedia nama, kelas, sama tanggal, dan waktu kehadiran, dan juga dilengkapi tanda tangan peserta didiknya.
Yaitu selanjutnya pendidik menanyakan kabar peserta didik melalui survei Monkey, yaitu menanyakan kabar dan perasaan. Boleh ditampilkan? Nah, ini dia dengan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana perasaan hari ini, senang, biasa saja, sedang patah hati ataupun lainnya. Yang kedua itu bagaimana kondisi kesehatan hari ini, sehat, sedang sakit, atau sedang tidak enak badan. Oke. Nah, apakah kamu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sangat semangat, semangat, tidak semangat, sangat tidak semangat. Oke, itu bisa dikirim. Nah, nanti akan masuk ke yang membuat survei tersebut. Oke, lanjut tampilkan modulnya. Selanjutnya pendidik memberikan motivasi dari hasil kabar peserta didik melalui video dari media sosial. Boleh ditampilkan? Pandai bergaul, komunikatif, adaptif, dan yang terpenting adalah mereka memiliki akhlak dan sikap yang baik. Untuk itu, bagi hari ini teman-teman yang ingin sukses, milikilah kecerdasan soft skill ini. Karena dengan kecerdasan ini, Anda akan mudah diterima orang lain. Anda akan punya banyak teman, Anda akan mudah bergaul dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Untuk itu, jangan hanya fokus kepada kecerdasan di rapor, tapi juga fokus kepada kemampuan soft skill kita. Orang kaget ketika ada temannya yang biasa-biasa saja secara akademik, sukses sekali. Kenapa? Diharapkan video motivasi tersebut bisa membangkitkan motivasi bagi peserta didiknya dan bisa meningkatkan semangat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran melalui media Prezi. Bisa ditampilkan? Di sini ada tujuan pembelajarannya seperti tadi, yaitu peserta didik mempelajari fungsi dan unsur teks deskripsi, menyimak dan mendiskusikan ragam sajian deskripsi, serta berlatih menyajikan teks deskripsi yang menarik. Lalu selanjutnya, ada beberapa indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyusun kerangka teks deskripsi sesuai dengan struktur teks deskripsi secara kreatif, sistematis, dan akurat. Dan kedua, mengembangkan kerangka teks deskripsi yang telah dibuat melalui beberapa kegiatan. Boleh tampilkan modulnya lagi? Setelah kegiatan pendahuluan yang durasi 10 menit sudah selesai, selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu pendidik memberikan pertanyaan pemantik melalui Quizlet. Boleh ditampilkan? Boleh lagi? Ya, di sini ditampilkan quiznya. Nanti peserta didik diminta untuk memberikan deskripsi ataupun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada. Lalu tampilkan modulnya lagi. Selanjutnya, pendidik memberikan umpan balik dengan meminta peserta didik menonton video materi yang telah disiapkan melalui Canva dan YouTube. Bisa diperlihatkan? Halo semua, kembali lagi ke dalam video materi teks deskripsi. Pembahasan pertama yaitu, apakah kalian pernah mendengar deskripsi sebuah benda atau tempat? Nah, di sini sudah terdapat contoh dari teks deskripsi tersebut. Nina memiliki kelinci yang lucu bernama Cia. Ia berwarna coklat dengan bagian telinga berwarna coklat tua dan gemar berlari ke sana kemari. Nah, itu merupakan bentuk teks deskripsi dari objek hewan,
yaitu kelinci. Namun, tahukah kamu apa itu teks deskripsi? Lalu ciri dan tujuan dari teks tersebut, serta bagaimana cara menulis teks deskripsi? Jika kamu belum tahu, mari kita belajar bersama. Di sini sudah ada pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilakukan sudah sesuai dengan citra penulisnya. Lalu, tujuan teks deskripsi ini kira-kira untuk apa ya? Apakah ada yang tahu? Di sini sudah ada tujuan dan ciri-ciri. Tujuannya adalah menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggambarkan suatu objek tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat objek yang dideskripsikan. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri keadaan suatu objek secara terperinci. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks deskripsi. Yang pertama, terdapat judul. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, deskripsi. Dan yang keempat, kesimpulan. Apakah kalian masih bingung? Yuk kita lihat contohnya. Di sini sudah ada contoh struktur teks deskripsi yang berjudul Kucingku. Aku memiliki seekor kucing bernama Love. Ia berjenis kelamin betina. Love adalah kesayangan keluargaku. Ia selalu membuat kami gemas dengan tingkah lakunya. Love berusia 1 tahun, bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu. Biru tua adalah warna matanya. Ekornya panjang dan bergoyang setiap kali aku memanggil namanya. Aku sangat sayang dengan Love. Semenjak ada dia, aku lebih bersemangat dalam menjalani hari. Semoga Love selalu sehat dan menemaniku sampai tua nanti. Setelah melihat contoh, apakah sudah cukup jelas? Kalau sudah, mari kita lanjut ke materi kaidah kebahasaan. Di sini ada beberapa kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggunakan majas untuk menggambarkan secara jelas atau konkret. Yang kedua, menggunakan kalimat serapan panca indera, yaitu kalimat yang berhubungan dengan melihat, merasakan, dan lainnya. Yang ketiga, menggunakan kalimat rincian. Yang keempat, menggunakan kata ganti orang. Selanjutnya, jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, berdasarkan bentuk, berdiri sendiri, dan dalam karya orang lain. Yang kedua, berdasarkan isi, yaitu objektif dan subjektif. Selanjutnya, kita ke materi cara menulis teks deskripsi. Jadi, cara menulis teks deskripsi terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama, menentukan topik. Pertama, pilih topik yang ingin kamu deskripsikan. Misalnya, seorang tokoh, benda, tempat, atau lain sebagainya. Yang kedua, melakukan pengamatan. Gunakan semua panca indera untuk menggambarkan objek secara lengkap. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Kerangka teks deskripsi berkaitan dengan struktur teks deskripsi. Yang keempat, menyusun kalimat dengan baik. Kalimat deskripsi secara jelas dan tidak bertele-tele. Yang kelima, menyunting. Selain menulis, menyunting teks juga sangat penting karena bisa membuat tulisan menjadi lebih baik dan terstruktur. Kita sudah berada di akhir materi. Untuk lebih jelas, kalian bisa berlatih dan berdiskusi dengan teman sebangku. Terima kasih, sampai jumpa semuanya. Baik, sudah ditampilkan videonya. Selanjutnya bisa ditampilkan lagi bagian itunya, komentarnya di bagian bawah dari YouTube yang tadi. Halo semua, kembali lagi. Nah, di bagian komentarnya ini, peserta didik diminta untuk memberikan kesimpulan dari video yang telah diberikan, misalnya seperti ini. Lalu boleh ditampilkan modulnya lagi.
Lalu peserta didik setelah memberikan kesimpulan dari video yang telah ditampilkan, peserta didik memilih anggota kelompoknya melalui sistem mencari nama kelompok. Lalu pendidik memutar untuk menentukan nama ataupun nomor kelompoknya. Boleh ditampilkan dulu speaker well-nya. Nah, iya, ini peserta didik diminta untuk mendapatkan pemilihan nomor kelompoknya. Boleh diputar saja. Misalkan Sabila memilih memutar terus mendapatkan nomor 5. Lalu Sabila akan memilih memilih anggotanya dengan sistem mencari nama melalui EduCandy. Bisa ditampilkan EduCandy-nya? EduCandy-nya yang kotak mencari nama, bisa. Nah, iya. Ketika Sabila sudah mendapatkan nomor kelompoknya, lalu Sabila bisa memilih nama teman-temannya. Misalkan di sini ada Raplini ataupun Nimas, kan? Di sini ada. Jadi nanti nama kelompoknya anggota kelompoknya ditentukan dari permainan ini. Oke, boleh tampilkan modulnya lagi. Setelah mendapatkan nomor kelompok dan anggota kelompoknya, pendidik akan memberikan beberapa objek gambar yang akan nantinya digunakan sebagai latihan untuk menulis teks deskripsi. Bisa ditampilkan board. Perwakilan kelompok bisa memilih angka dari yang telah tersedia. Misalkan pencet angka 3. Nah, nanti kelompok jika ingin mendapatkan Pantai Ancol harus bisa mendeskripsikan secara umum apakah deskripsi dari Pantai Ancol ini. Jika sudah bisa, maka objek tersebut menjadi milik kelompok. Seperti itu. Ditampilkan modelnya lagi. Setelah mendapatkan objek, selanjutnya peserta didik diminta untuk berdiskusi dengan kelompoknya untuk membuat kerangka teks deskripsi dari objek yang telah didapatkan melalui word wall tadi. Hasil diskusinya nanti akan dituliskan di media Padlet. Boleh tampilkan Padletnya? Di sini sudah ada ketentuan terkait hasil diskusinya. Yang pertama itu menuliskan objek yang didapatkan dalam judul ataupun di kolom judulnya, yaitu misalkan tadi dapat Pantai Ancol kelompok 1 dengan anggota kelompoknya juga dituliskan. Lalu menuliskan kerangka deskripsi dari objek yang didapatkan, misalnya judulnya apa, misalnya identifikasi dari objeknya apa, deskripsi objeknya apa, dan beberapa kesimpulan dari objek tersebut. Dan jika ada referensi yang digunakan bisa disertakan dalam kolom ini juga.
Selanjutnya, pendidik menyediakan lembar kerja untuk tugas menulis teks deskripsi secara individu dengan objek deskripsi pilihan mereka masing-masing. Nah, untuk ini, pendidik, untuk ini tugasnya secara individu ketika mereka setelah berhasil berdiskusi terkait objek yang sebelumnya, maka, bentuk nyatanya, bentuk hasil diskusinya akan dituangkan dalam lembar kerjanya. Boleh tampilkan lembar kerjanya? Sebelahnya. Nah, ini lembar kerjanya. Pertama, menuliskan objek yang kalian ingin buat menjadi teks deskripsi dengan menjelaskan ciri-cirinya. Boleh ke bawah lagi. Lalu ada yang kedua, tulis beberapa kalimat deskripsi terkait objek yang kalian pilih. Selanjutnya, susun kalimat deskripsi yang sudah kalian buat sesuai struktur deskripsi yang sudah kalian pelajari sebelumnya atau setelah berlatih melalui kelompok tadi. Nanti ke bawah lagi, nanti bisa di-finish dan hasilnya akan masuk ke guru yang membuat live worksheet ini. Dan terakhir, pendidik melakukan kegiatan ice breaking. Bisa ditampilkan gamifikasinya? Sebelahnya lagi. Ya, di sini ada beberapa ice breaking yang tentunya masih berkaitan dengan teks deskripsi. Boleh diputar dadunya. Nah, di sini kan mendapatkan 2 dengan ada pertanyaan. Nah, itu bagaimana struktur umum tes deskripsi. Pendidik yang bisa menjawab akan mendapatkan kesempatan bermain selanjutnya, dan jika tidak bisa jawab, akan diberikan hukuman tergantung kesepakatan mereka masing-masing. Boleh tampilkan lagi modulnya? Selanjutnya adalah kegiatan penutup, yaitu peserta didik membuat simpulan dari apa yang sudah dipelajari hari ini menggunakan media sisau. Boleh tampilkan? Nah, iya. Review. Nah, ini dia peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah diajarkan pada pembelajaran hari ini. Dan jika masih ada pertanyaan, boleh bisa diberikan pada kolom ini. Tampilkan modalnya kembali. Nah, lalu peserta didik memberikan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan
Dan juga pendidik juga melakukan refleksi. Boleh ditampilkan yang bagian peserta didik terlebih dahulu. Nah, ini bagian peserta didik. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ada kendala dalam memahami pembelajaran hari ini. Nah, peserta didik bisa mengetiknya dalam not-not yang telah disediakan atau bisa menambah lagi jika kurang. Nah, terus bagian untuk refleksi pendidik kami menggunakan Google Keep. Google Keep ini adalah layanan dari Google yang berfungsi untuk membuat catatan ataupun pengingat. Bisa ditampilkan. Di sini ada tutorial untuk penggunaannya. Kamu bisa membuat label dulu untuk membuat klasifikasi dari catatan yang kita buat. Misalkan refleksi pembelajaran. Nah, di sini kita bisa mengisi catatan-catatan yang ingin kita berikan, seperti refleksi pembelajaran pada materi teks deskripsi. Bisa diingatkan, kita lihat pada layar berikutnya. Warna ataupun gambar tergantung dari kreativitas pendidiknya. Bisa ditampilkan untuk modelnya. Oke, selanjutnya ketika peserta didik dan pendidik juga sudah memberikan refleksi, pendidik akan memberikan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Nah, evaluasinya bisa menggunakan WhatsApp group dan WhatsApp group. WhatsApp group ini tergantung dari kelas masing-masing. Untuk digunakan WhatsApp group ini agar ada evaluasi yang bisa direkam jejaknya gitu. Jadi tidak hilang jejak evaluasinya. Selain itu juga pendidik akan memberikan apresiasi dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Dan bentuknya juga sama dari WhatsApp group dan Gform. Bisa ditampilkan. Nah, ini pendidik bisa membuat grup
grup tersendiri yang isinya dirinya dan wakil atau perwakilan dari setiap kelas. Nantinya ada semacam apresiasi dari setiap murid yang bisa beraktif ataupun berinteraksi selama pembelajaran. Boleh dikulik kembali. Nah, ini ada beberapa ketentuan ataupun kriterianya. Nah, apresiasi pembelajaran di dalam kelas. Apresiasinya berbentuk satu hati. Nanti satu hati akan bernilai 5 poin, 10 poin, 15 poin yang nantinya bisa berguna untuk peserta didik juga. Misalkan tidak ikut 5 poin, 10 poin itu untuk membantu mereka mendapatkan nilainya agar lebih baik. Terus jika sampai 100 ataupun 200 bebas dari pengayaan ataupun tidak ikut remedial. Nah, dengan kriterianya itu misalkan aktif bertanya, aktif menjawab, memimpin doa, kehadiran, dan lain-lainnya. Lalu selain itu, selain pendidik yang memberikan apresiasi, sesama peserta didik juga bisa memberikan apresiasi dengan melalui Google Form yang telah tersedia. Bisa ditampilkan? Nah, di sini berikan apresiasimu. Jadi ini tidak bersifat anonim. Jadi benar-benar jelas dari siapa dan untuk siapa. Apakah ada temanmu yang ingin membantumu selama proses pembelajaran? Adakah teman yang ingin kamu berikan apresiasi pada pembelajaran hari ini? Selanjutnya ada komponen inti yaitu asesmen, diagnosis yaitu penilaian yang diberikan di awal kegiatan pembelajaran. Dilihat dari jawaban atau pendapat dari pertanyaan pemantik yang diberikan pemantik. Selanjutnya ada asesmen formatif, yaitu penilaian yang diberikan dalam proses pembelajaran seperti saat berdiskusi kelompok terkait penulisan teks deskripsi. Selanjutnya itu ada asesmen sumatif, yaitu penilaian berupa teks deskripsi terkait objek yang telah didapatkan. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan ini yaitu pengayaan yang diberikan kepada peserta didik untuk menguasai materi ini dengan sangat baik, yaitu dengan cara memberikan ragam soal yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, remedial ini diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi dengan baik, yaitu dengan cara memberikan pengulangan materi dasar serta materi spesifik yang kurang dikuasai oleh peserta didik. Mohon maaf, boleh ditampilkan Bu quizzes dan itunya? Nah, ini ya. adalah quizzesnya.
kita bisa menjawab pertanyaan dari aplikasi Quizzes tersebut, yaitu dengan memilih salah satu jawaban dari pertanyaan itu. Ini ada juga soal jadi kita bisa mengetik jawabannya di sini. Jadi begitu. Selanjutnya itu ada komponen inti. Komponen inti ini refleksi pendidik. Apakah model pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik? Nah, apakah semua peserta didik nyaman belajar dengan media yang digunakan? Nah, bagaimana kesesuaian durasi waktu yang dengan tujuan belajar yang ingin dicapai pada pembelajaran ini? Adapun refleksi peserta didik dan pendidik. Refleksi peserta didik, apakah ada kendala dalam memahami pembelajaran hari ini? Bagaimanakah perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Dan apakah materi yang paling sulit untuk dipahami dalam pembelajaran hari ini? Selanjutnya, apa yang kamu pelajari hari ini? Dan materi apa yang mudah kamu pelajari? Selanjutnya mungkin dari bagian refleksi peserta didik dan pendidik tadi sudah ditampilkan pada media Miro dan juga Google Keep. Mungkin bagian remedial bisa ditampilkan dulu Canva-nya ataupun flipbook-nya. Nah, ini untuk remedial bagi peserta didik yang masih belum bisa menguasai materi dengan baik. Di klik lagi. Berbentuk seperti buku, jadi peserta didik bisa nyaman dengan memahami materinya. Baik, ditampilkan dulu kembali. Baik, di sini ada lampiran. Yang pertama itu ada QR dari Random Teacher, ada QR Zohrom, ada QR dari Survey Monkey, ada QR Instagram, QR Crazy, dan lain-lain. Nah, ini QR yang kita gunakan dalam menyusun materi bahan ajar teks deskripsi kelas 7 SMP ataupun MTS. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.